tahu kan kita. Deterjen dok Oh, atau bukan. Itu nanti ada, mungkin nanti ada video saya nanti gitu. Oke, nanti dijelaskan Nanti ya. Gimana cara cuci hidung ya? Nanti mungkin di sini ada keluar videonya ya. Oke, Dari kata asalnya ya, alergi. Jadi rinitis alergi memang penyakit alergi. Rinitis itu dari rhino, hidung. Jadi emang kelainan pada hidung akibat alergi yang menyebabkan bersin berulang, hidung gatal, hidung tersumbat yang terjadi akibat paparan alergen yang kena ke mukosa hidung. berarti sebetulnya karena alergi ya dok ya, bukan berarti karena infeksi ya dok ya? Bukan. Kita perlihatkan bagaimana video-video penggunaan cuci. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik, sehat dan berkualitas. Itu yang kami tawarkan dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani. Kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMG, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast RSMG, cepat, ramah, dan melayani. Untuk tetap mendukung podcast RSMG dalam memberikan info seputar kesehatan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di RSMG Official, atau dapat juga dengan like dan follow akun media sosial kami yang lainnya. Nah, untuk pagi ini bersama saya Dr. Novi Risa Ananda, kita akan membahas seputar kesehatan, terutama kesehatan organ hidung. Nah, mungkin di sini Sobat RSMG banyak nih yang mengalami gejala bersin, pilek atau ingusan, dan ketika berobat ke dokter, didiagnosis dengan rinitis alergi. Pagi ini bersama kita sudah ada Dr. Indriani SPTHTBKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, yang bertugas di RSMG. Selamat pagi Dr. Iin. Selamat pagi Dr. Opi. Bagaimana kabarnya pagi ini dok? Alhamdulillah. Dr. Opi sehat? Alhamdulillah sehat dok. Nah, jadi kita langsung saja ya dok untuk sharing-sharing seputar rinitis alergi. Nah, jadi kan mungkin seperti awal-awal dok, ada keluhan nih dari Sobat RSMG seperti bersin, pilek, atau ingusan. Terus ternyata waktu ke dokter dibilang sakit rinitis alergi gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter Iin rinitis alergi ini seperti apa dok? Jadi rinitis alergi dari kata asalnya ya, alergi. Jadi rinitis alergi memang penyakit alergi. Rinitis itu dari rhino, hidung. Jadi emang kelainan pada hidung akibat alergi yang menyebabkan bersin berulang, hidung gatal, hidung tersumbat yang terjadi akibat paparan alergen yang kena ke mukosa hidung. Nah, dan pas jadi terinduksi, namanya ada di tubuh kita keluar imunoglobulin E. Nah, jadi rinitis alergi itu adalah penyakit akibat paparan alergen yang menginduksi imunoglobulin E. Nah, yang menyebabkan nanti keluarnya ingus, bersin berulang, gatal, tersumbat. Nah, mungkin dok alergen ini mungkin bisa dijelaskan dok seperti apa? Apakah berupa penyakit atau benda-benda di sekitar kita gitu dok? Nah, jadi kalau alergen, jadi terkhusus untuk rinitis alergi, jadi memang alergen itu ya benda-benda yang dihirup, karena kan hidung kita memang kita menghirup kan. Nah, jadi kalau misalnya pada orang Indonesia itu lebih ke kayak asap rokok, nikotin gitu, terus bulu kucing, karpet, tungau rubuh, atau buku-buku lama kayak gitu. Nah, kalau pada orang Eropa yang ada 4 musim itu lebih ke kayak apa? Serbuk sari bunga polen katanya gitu. Tapi kalau misalnya dan rinitis alergi sebenarnya lebih banyak ke orang sana karena memang serbuk sarinya banyak kan. Nah, di sini bukannya tidak ada, tapi dia penyebabnya lebih ke kayak debu-debu kayak gitu. Oke, baik dok. Berarti sebetulnya karena alergi ya dok ya, bukan berarti karena infeksi ya dok ya? Bukan, itu karena ya memang alergen. Alergen yang menginduksi mukosa yang menghasilkan imunoglobulin tadi. Berarti gejalanya apakah memang dalam bentuk bersin-bersin saja atau gimana dok? Nah, gejalanya bisa ya bersin berulang. Ini yang sering ya, bersin berulang, hidung tersumbat, gatal-gatal, mata berair. Nah, itu biasanya orang-orang dengan rinitis alergi itu gejala yang timbul itu seperti itu. Oh, kita tahunya nih dok, rinitis alergi ini apakah memang dari kecil udah ada gejalanya atau gimana biasanya? Nah, jadi
nanti pada alergi itu, kos-kos alergi itu ada yang kita kenal namanya allergic march. Nanti mungkin bisa tampil gambarannya nanti ya. Terus jadi allergic march itu dimulai dari pasca lahir, dari 0 bulan sampai usia lanjut. Nah, allergic march itu dimulai dari kayak usia 0 sampai 3 bulan, itu biasanya dimulai dari dermatitis alergi. Nah, itu kayak biasa kan kayak bayi ada ruam-ruam popo, merah-merah di muka, Di kulit di kulit ya. Nah, dermatitis alergi di dermatitis ini kulit ya, dermatitis itu kulit yang radang. Terus pada usia 3 bulan atau 6 bulan lah mulai ada masuk food allergy. Nah, itu mulai karena anak-anak sudah mulai makan, atau misalnya yang pada usia dini mungkin yang memang alerginya kuat karena ibunya mau konsumsi apa, mungkin telur atau apa yang anaknya nggak tahan, itu mulai. Nah, gatal-gatal. Nah, dan untuk rinitis alergi itu tuh biasanya mulainya pada usia 3 tahun. 3 tahun itu udah mulai kecenderungan. Nah, untuk orang, jadi misalnya pada anak-anak yang ada kecenderungan seperti itu pas lahir dia kulitnya merah-merah, jadi ada mungkin kita curiga bisa bakal jatuhnya nanti pas usia 3 tahun ke atas, mungkin bisa jatuh rinitis alergi. Terus bisa juga dilihat dari keturunan, soalnya kan emang rinitis alergi ini kan penyakit alergi ini genetiknya kuat. Jadi mungkin kalau misalnya ayahnya suka bersin-bersin pagi, nah mungkin di anaknya nanti bisa jadi seperti itu juga gitu. Berarti dari kecil kita udah ada gejala yang terlihat ya dok ya? Iya. Dari awalnya kulit, gatal-gatal, terus khususnya rinitis alergi ini di hidung ya dok ya? Iya. Bersin-bersin gitu ya dok. Ada waktu khusus nggak dok? Atau apa namanya kalau kita lihat kategori khusus, kalau ini tuh rinitis alergi beda sama penyakit-penyakit hidung yang lainnya gitu dok? Penyakit hidung banyak ya. Bisa infeksi, rinitis akut namanya. Nah, kalau rinitis akut atau rinitis kronik, nah itu emang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Nah, itu memang berbeda. Jadi emang kalau misalnya kalau rinitis akut itu bisa memang kita tahu. Oh, kita kayak misalnya dokter OP habis kontak sama pasien di IGD gitu kan. Nah, besoknya dokter OP langsung meriang, langsung itu sumbat. Nah, langsung ketahuan. Emang langsung ketahuan, oh ini kena ini, ketahuan penyebabnya apa gitu kan. Karena ada penularan. Ada penularan, emang tahu sumber infeksi. Kalau orang alergi enggak, bisa jadi sepanjang hari, sepanjang tahun nggak tahu apa gitu kan, dia bersin-bersin berulang. Gitunya pun gejalanya pun beda. Mulai dari kayak ingusnya, biasanya kalau misalnya infeksi bakteri itu kan ingusnya warnanya kuning, kental. Beda kalau misalnya dari alergi saja, tapi bisa jadi alergi ini jatuhnya karena jadi orang alergi ini kan cenderung lebih lemah. Dan bisa jadi karena dia sering-sering ini kan kena kuman, jadinya jatuhnya rinitis akut juga gitu. Oh, berarti dia lebih mudah terpapar juga. Lebih ya, mudah dok, terpapar orang-orang dengan rinitis alergi ini, lebih sensitif. Nah, tadi mungkin kita bahas agak-agak sensitif ya dok, kita bahas tentang warna ingus gitu ya dok ya. Tapi kalau yang pada infeksi lebih ke kekuningan. Ya, kekuningan. Kalau Karena yang alergi ini dok? alergi itu kan serus lebih putih. Dia bening gitu loh. Cuma emang dia sepanjang hari emang nggak pernah berhenti gitu kan. Biasanya seringnya pada pagi, siang, atau malam dok? Nah, kalau jadi rinitis gini. alergi ini? Jadi kalau kita lihat ada namanya patogenesis ya, atau perjalanan penyakit. Jadi alergi itu jadi mulai dari terpapar dulu. Misalnya dokter Opi alergi nih. Nah, dokter Opi kena alergi bulu kucing misalnya kan. Nah, dokter Opi kena bulu kucing sekarang. Nah, belum tentu dokter Opi pas kena bulu kucing hajit enggak, belum tentu. Ada Ada fase waktu tenangnya gitu iya, kan, dok? jadi tapi bulu kucing itu udah masuk ke tempat pusat alerginya di hidung dokter Opi. Nah, jadi ada namanya alergi itu, ada namanya alergen, ada pencetus. Nah, yang pencetus, jadi pencetus inilah kalau dokter Opi misalnya udah terpapar alergen nih, udah kena bulu hidung. Kalau dokter Opi nggak terkena pencetusnya, nggak apa-apa, dia bakal diam-diam aja. Cuma kalau udah kena pencetusnya, keluarlah itu. Nah, pencetusnya seringnya dingin. Oh sih. Dingin, makanya sering jadi tersangkanya saya alergi dingin. Sebenarnya dingin itu bukan alergi, pencetus. Ya? Nah, jadi kalau misalnya dokter Opi bersih kan, nggak ada terpapar apa-apa, dokter Opi rajin olahraga, sering pakai masker, nggak merokok gitu kan. Dokter Opi ke Puncak Lawang atau ke Atlantik, ke benua mana gitu, nggak masalah. Kalau misalnya hidung dokter Opi bersih gitu loh. Berarti harus ada pencetusnya dulu ya? Harus ada dok, pencetusnya emang rata-rata dingin. Karena dingin. Nah, seringnya tersangkanya saya alergi dingin, sebenarnya gitu. enggak. Berarti harus kita jaga juga kebersihan. Iya. Nah, berarti kalau dari awal kita udah lihat nih, dari awal mungkin dari kecil udah ada gatal-gatal, terus bersin-bersin, dan tadi dokter juga bilang ada kecenderungan genetik juga ya dok ya. Berarti
kalau orang tua kita sudah ada riwayat seperti rinitis atau bersin-bersin pagi, kita juga lebih cenderung terkena ya dok ya? Ya lebih ya 100% ya, yang 100% Allah ya. Iya, tapi besar 90-90% lah ya. Kemungkinan. Nah, ya, kemungkinan bakal terkena gitu. Nah, kalau memang kita ternyata punya kecenderungan untuk terkena rinitis alergi dok, ada nggak dok cara untuk mencegah supaya tidak terlalu parah gitu dok? Jadi gini, nanti mungkin nanti muncul juga ya patogenesis alergi di sini ya, cing gitu ya. Muncul patogen- Gimana terjadinya alergi gitu ya. Nah, jadi alergi itu mulai dari kayak kena alergennya apa gitu ya, terpapar bulu kucing, Kayak asap bulu rokok, kucing ya, bulu dok, kucing misalnya kan, terus masuk ke mukosa hidung kita. Terus dia pas keluar itu ada namanya T helper 2 kalau saya nggak salah. Jadi T helper 2 ini lah nanti keluarin imunoglobulin E yang akan menyebabkan alergen, yang menyebabkan nanti ada sel mas panjang-panjang itu ceritanya lagi. Nah, tapi kalau misalnya ada pasien saya itu rata-rata, bukan rata-rata sih, kebanyakan itu tuh mantan atlet. Oh, Nah, mantan atlet. Jadi T helper 2 ini kalau dia ada T helper 1 ada T helper 2. Nah, kalau dia seimbang, T helper 1, T helper 2, jadi T helper 2 ini bisa ditekan, dia nggak bakal keluar. Nah, kalau jadi kalau orang dengan alergi T helper 2 nya lebih cenderung meningkat tinggi. tidak Nah, seimbang. tidak seimbang, makanya dia bisa menghasilkan yang alergen itulah. Nah, gimana T helper 1 ini muncul untuk menyimak dengan olahraga? Oh, Jadi kalau misalnya dokter Opi nanti lihat patogenesisnya ya, panjang sampai sel mas sampai keluaran histamin. Nah, obat baru bisa pas yang di antihistamin itulah menghambat menghambat saja ya, dok, ya? dan itu sudah terjadi prosesnya dokter Opi, itu udah keluar imunoglobulin E, udah keluar sel mas, sudah keluar macam-macam interleukin segala macam, itu prosesnya udah mungkin udah 24 jam atau 48 jam. Nah, kalau dokter Opi olahraga, misalnya dokter Opi alergi ini ya, kalau dokter Opi olahraga itu baru keluar T helper 2 saja, T helper 1-nya sudah menghambat. Berarti dinetralkan ya dok? Iya, jadi netral ya, jadi udah ditekan, jadi nggak sempat lah dia menghasilkan beraneka ragam itu. Dan belum ada perusahaan obat manapun yang bisa membuat, atau saya nggak tahu ya, yang pas saya pendidikan ya sampai sekarang belum ada yang bisa menghasilkan preparat T helper 1. Kalau obat-obat yang ada tuh berarti lebih seperti ke antihistamin. dok, ya? Ya, jadi dia sudah terjadi, proses itu sudah terjadi. Dan itu emang sudah dari awal ya dok, ya? Kita Iya. nggak bisa juga mencegah. Iya, Tapi kalau dengan berolahraga, iya jadi dengan lebih- olahraga lebih tenang. gitu iya, ya, makanya dok, ya? banyak pasien saya pernah ada, bukan banyak sih, ada mantan atlet Porda lah ya datang ke sini ya. Dan dia memang pas saya ceritakan dari olahraga, terus dia bilang, oh iya bu, saya kan atlet taekwondo. Pas saya masih jadi atlet, saya nggak pernah, pas saya udah pensiun, jadi atlet kan pensiunnya cepat ya, umur 38, 40 tuh udah pensiun ya. Nah, baru mulai seperti ini gitu. Setelah tidak olahraga Setelah lagi tidak- ya, dok, ya? Ya setelah tidak olahraga lagi, jadi baru mulai gejalanya seperti ini. Makanya kenapa sekarang banyak pasien saya tuh kayak anak-anak karena mereka kan mageran, Iya. scrolling dalam HP, aktivitas ya, dok, aktivitas ya? kurang gitu kan. Kan emang kayak kan banyak tuh orang tuanya, kok kayaknya dulu nggak ada penyakit kayak gini. Dulu susah kan hidupnya, mau ambil air aja naik ke gunung dulu, habisnya jadi memang seimbang gitu loh. Oke, dok. Nah, tadi kan kita juga ada mendengar paparan dari dokter bahwa alergen itu kan banyak nih jenisnya dok, seperti bulu kucing, polen. Nah, apakah kita bisa periksakan dok? Mungkin kita ada kecenderungan untuk alergi ini gitu dok, untuk rinitis alergi. Ada. Jadi kalau misalnya memang mau spesifik itu kan ada namanya tes cukit kulit ya, memang diperiksakan, ada reaganya khusus. Tapi itu untuk mahal. Dan lagian manfaatnya itu pun belum terlalu ada. Obatnya juga itu aja gitu. Misalnya ketahuan alergi telur nih, obatnya ya antihistamin, pola hidup sehat itu aja. Jadi belum ditanggung BPJS, dan itu jutaan ya, dan useless. Mungkin kalau kita sudah bisa imunoterapi mungkin sudah bisa, mungkin kalau sekarang kan belum. Untuk penata laksanaan di kita masih sebatas obat-obatan sama edukasi. Imunoterapi masih belum bisa di sini, belum ada gitu. Bisa ya dok? Berarti Bisa. kita bisa cek sendiri atau kita perhatikan sendiri nih dok, misalnya kalau Iya. ada binatang dekat kita jadi bersin-bersin ya, berarti kita terpaparnya karena binatang. Iya, mungkin bisa gitu. boleh ya. Jadi kalau misalnya itu lebih misalnya kalau pasien mau tahu itu perhatikan aja. Jadi kalau misalnya paling sering sih rokok sih. Kalau Yang- rokok, ya, dok, ya. Secara literatur sih nggak tertulis rokok, tapi rata-rata pasien saya Asap rokok. iya kena asap rokok itu yang yang langsung Bikin bersin-bersin. bikin bersin-bersin, bikin apa gitu.
Nah dok, misalnya nih kita memang ternyata punya kecenderungan rinitis alergi, terus pagi-pagi sering bersin-bersin nih. Tadi kan dari dokter kan menjelaskan sebaiknya kita lakukan olahraga ya dok ya. Nah mungkin ada dari dokter saran-saran yang lain dok terkait bagaimana nih cara kita supaya tidak terlalu terganggu nih dengan gejala rinitis alergi gitu. Jadi untuk untuk orang-orang yang memang sudah dikenal dengan rinitis alergi, itu ada terapi cuci hidung. Oh cuci hidung. Ya cuci hidung kan kita nggak tahu kan kita. Deterjen dok atau Bukan, itu nanti mungkin nanti ada video saya nanti Oke, nanti dijelaskan Iya. Gimana cara cuci hidung ya nanti mungkin di sini ada keluar videonya ya. Oke, dijelaskan sedikit dok. Aja cuci hidung itu kalau yang sekarang udah banyak ya, medianya udah banyak juga, perusahaan farmasi bikin alat-alat cuci hidung beraneka ragam itu. Tapi kalau kita biasanya kita meresepkan ke pasien itu cairan NaCl, cairan infus, natrium klorida ya. Terus sama SPED 20 cc. Suntik gitu ya? Iya, disuntikan ke hidung kiri dan kanan. Oh berarti kalau sobat RSMI terkena rinitis alergi terus datang nih berobat ke RSMI, nanti akan diajarkan cara cuci hidung ya dok ya? Iya boleh ya. Silakan sobat RSMI kalau mau mengetahui cara cuci hidung supaya berkurang ya dok ya gejala-gejalanya, silakan ke RSMI gitu. Terus gimana lagi dok? Tadi dok prosedurnya dok, silakan dok. Itu harus dicobakan ya. Dipraktekkan langsung. Iya, dipraktekkan langsung, ada alatnya. Tapi kalau misalnya sekarang banyak sih. Misalnya kita minta buat cuci hidung beraneka ragam merek, tinggal jadi kita nggak perlu kalau misalnya pakai SPED 20 cc, suntikan 20 cc atau cairan infus kan kita ribet kan. Kita ngambil dulu. Tapi kan sekarang udah ada, langsung tembak keluar. Sudah ada. Tapi belum, kalau untuk BPJS belum ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan larutan NaCl ini, cairan infusnya bisa kita ganti sama air garam. Air hangat bukan panas ya, air hangat, kasih garam sedikit. Nah cuma mungkin karena prosesnya nggak steril atau gimana ya. Saya kan penderita rinitis alergi. Jadi pas kena air hangat itu agak nggak nyaman di hidung gitu, sakit jadinya. Lebih enak kalau pakai NaCl, enak. Oke, terima kasih sebelumnya Dokter Iin. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana video-video penggunaan cuci hidung gitu ya dok ya. Atau mungkin untuk lebih jelasnya silakan ya sobat-sobat RSMI bisa datang berkunjung ke RSMI dan kita akan ada edukasi-edukasi terkait pembersihan hidung dengan cuci hidung gitu. Nah mungkin ini terakhir dok, kan kita tahu bahwa rinitis alergi ini penyakit akibat keturunan. Apakah bisa sembuh dan apakah menular gitu? Kalau namanya kan gennya kuat gitu ya, bukan keturunan juga sih. Kalau keturunan itu lebih gimana ya? Ya pokoknya tapi genetiknya memang ini genetik sekali. Terus kalau untuk pencegahan ya itu seperti itu tadi. Jadi dengan rajin berolahraga, kalau misalnya memang kita ada lihat orang tua dengan riwayat alergi, mungkin bisa kita hindari. Lingkungan harus bersih, jangan pakai karpet di rumah, kasurnya nggak boleh kasur kapas, harus kasur busa gitu kan. Jangan merokok, jangan dekat-dekat orang merokok. Kalau kemana-mana pakai masker dan rajin olahraga. Ya. Berarti tidak menular ya dok ya? Tidak menular. Tapi memang orang-orang dengan alergi itu lebih gampang tertular penyakit rinitis akut gitu, infeksi di hidung lah gitu. Baik, banyak sekali ya informasi yang sudah di-sharing oleh Dokter Iin kepada kita. Semoga informasi terkait rinitis alergi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sobat RSMI ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya dok atas info terkait rinitis alergi ini. Apabila sobat RSMI masih memiliki pertanyaan terkait rinitis alergi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit lainnya, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab secara langsung ataupun akan kita pertimbangkan untuk dibahas di podcast selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali kepada Dokter Iin dan terima kasih juga kepada Sobat RSMI. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan yang cepat, ramah dan melayani.